Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Kaliandi dengan NIM 1811000007 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi yang merupakan tugas mata kuliah pasar modal dan lab dengan dosen pengajar Ibu Desi Adeni. Adapun agenda dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama mengenai analisis saham dan yang kedua mengenai analisis reksadana. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu, di mana video ini dibuat untuk pemenuhan tugas pasar modal dan lab. Video ini bukan merupakan ajakan beli atau jual produk investasi tertentu, dan bukan untuk mempromosikan platform investasi tertentu. Dan kemudian keputusan investasi berada pada pribadi masing-masing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham, di mana transaksi investasi sahamnya saya lakukan melalui aplikasi iPod. Adapun saham yang saya pilih adalah saham dari PT HM Sampurna Tbk dengan kode emiten HMSP. Berikut adalah company profile dari PT HM Sampurna Tbk yang sama-sama kita ketahui di mana Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan nama PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sampurna. Perusahaan ini telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri tahun 1913 dengan produk legendaris yaitu Jisamsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Sampurna adalah pencetus kategori sigaret kretek mesin kadar rendah atau SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A pada tahun 1989. Produk utama dalam Sampurna A adalah merek terdepan di pasar rokok Indonesia. Sampurna juga memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas, termasuk Marlboro Filter Black, Sampurna U, Philip Morris Bold, dan Sampurna Kretek. Kemudian, pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana sahamnya atau IPO kepada masyarakat sebanyak 27 juta lembar dengan nilai nominal Rp1.000 per sahamnya, dengan harga penawaran Rp12.600 per saham. Saham-saham tersebut kemudian dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia Tobei pada tanggal 15 Agustus 1990. Di sini terdapat performa HMSP selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat melalui chart, di mana chart ini saya akses menggunakan aplikasi RTI Bisnis pada saat video ini dibuat. Di sini dapat kita lihat terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 memang terjadi penurunan yang lumayan signifikan, dikarenakan pada tahun 2020 terdapat kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara rata-rata tertimbang sebesar 24%, dan kenaikan harga jual eceran sebesar 46%. Kedua faktor tersebut berdampak pada penurunan volume industri hasil tembakau nasional sebesar 9,7% pada tahun 2020, sekaligus juga berdampak pada kinerja perseroan. Selain hal tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 memang terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak juga pada seluruh sektor, termasuk sektor industri rokok atau berdampak pula pada perusahaan Sampurna. Adapun penurunan harga saham ini menunjukkan bahwa adanya indikasi valuasi saham yang murah, sehingga tidak hanya menunjukkan kinerja perusahaan, namun di sini dapat menunjukkan juga bahwa valuasi saham ini memang mengalami penurunan yang menyebabkan valuasinya menjadi lebih murah, di mana sebelumnya sempat menunjukkan di sini posisinya sebesar 5.500 dan kemudian sekarang turun bahkan sampai di bawah Rp1.000, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa valuasi saham dari HMSP ini menunjukkan valuasi saham yang murah.
Berikut adalah bukti pembelian saham yang saya lakukan pada tanggal 15 Desember 2021 di harga Rp990 per lembarnya, sehingga di sini saya total pembeliannya adalah Rp99.000 untuk satu lot. Dan terdapat fee beli sebesar 0,19% atau sekitar Rp188. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan membeli saham HMSP. Bahwa saham itu merupakan investasi yang perlu kita analisa terlebih dahulu sebelum pembeliannya, dan analisanya terdiri dari analisa fundamental dan juga teknikal. Namun selain itu, saya juga melakukan searching dan mencari review dari internet mengenai saham HMSP ini. Baik, yang pertama adalah mengenai analisa fundamental. Kita dapat lihat di sebelah kiri dari laporan laba rugi atau income statement 5 tahun terakhir, yang kalau kita lihat di sini pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebenarnya penjualan dari HMSP ini terus mengalami pertumbuhan. Namun memang pada tahun buku 2020 di sini terjadi penurunan yang lumayan signifikan sehingga menyebabkan profit atau net income-nya dan net profit margin-nya pun ikut turun. Kemudian kalau untuk balance sheet-nya sama untuk 2016 sampai dengan 2019 di sini terus mengalami pertumbuhan dan juga peningkatan, namun untuk 2020 di sini terdapat penurunan. Namun secara keseluruhan untuk income statement di sini net profit margin-nya masih di atas 5%. Kemudian kalau untuk balance sheet di sini debt equity ratio atau perbandingan antara total liabilitas dibagi total ekuitas memang mengalami peningkatan namun masih di bawah 100%. Baik, kalau untuk profitability di sini yang pertama di grafik pertama kita lihat mengenai NPM atau net profit margin, operating profit margin dan juga gross profit margin yang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di sini mengalami penurunan. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan HMSP ini memiliki kinerja perusahaan yang terus menurun. Selain itu, untuk bagian chart kedua, di sini ada profitability bagian 2. Di sini terlihat untuk return on asset dan return on equity dari 2016 sampai 2019 di sini cukup baik, semua di atas 60% untuk return on equity-nya. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 dan 2021. Untuk DER-nya masih sama seperti yang tadi, masih meningkat namun di bawah 80%. Di mana sektor industri rokok ini memang merupakan salah satu sektor industri yang memiliki tekanan dan terjadinya pandemi serta adanya kenaikan pita cukai ini juga menjadikan beban dari kinerja HMSP ini semakin banyak sehingga dari HMSP ini memiliki beban yang cukup tinggi atau tekanan yang cukup tinggi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Baik, di sini terdapat laporan laba rugi dari PT Hanjaya Mandala Sampurna pada semester pertama tahun 2021. Di sini dapat kita lihat untuk penjualan sebenarnya masih bertumbuh dari semester pertama 2020, di sini dapat dilihat sebesar 44 triliun sekian. Kemudian pada semester pertama 2021 di sini mengalami pertumbuhan penjualan yaitu sebesar 47 triliun sekian. Namun di sini dapat dilihat juga terdapat peningkatan beban pokok penjualan dan beban-beban lainnya juga ada beberapa yang meningkat. Di sini terdapat peningkatan beban pokok penjualan yang sehingga menyebabkan penurunan laba periode berjalan dibandingkan dengan semester pertama di tahun sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa peningkatan jumlah beban salah satunya adalah disebabkan oleh kenaikan pita cukai, di mana pada tahun 2020 di sini terlihat 27 sekian, sedangkan pada tahun 2021 di sini terdapat
30 sekian. Jadi memang terdapat kenaikan dari pita cukai itu sendiri, dan secara keseluruhan pun dari beban ini dapat dilihat pengeluaran paling besar adalah dari pita cukai, yang berarti memang kenaikan harga dari pita cukai itu sangat mempengaruhi kinerja operasional dari perusahaan industri rokok. Selanjutnya adalah earning per share. Di sini ada bagian earning per share, ada dividen per share, dan ada dividen payout ratio. Dengan perusahaan yang mengalami penurunan laba yang cukup signifikan, untuk dividen payout ratio yang untuk 2020 hampir mencapai 100%, dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya di atas 100%, itu dapat dibilang bahwa HMSP ini memiliki dividen yang cukup menguntungkan bagi investor. Dapat dilihat pula pada angka dividen yield yang cukup tinggi pada saat video dibuat sebesar 7,39%. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saham itu tidak hanya keuntungannya diperoleh dari capital gain, tapi juga dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Dividen itu sendiri merupakan bagian laba dari perusahaan yang didistribusikan atau diberikan kepada para pemegang sahamnya. Sehingga di mana untuk nilai dividen yang tinggi itu memang akan menguntungkan bagi investor. Dan untuk rasionya itu sendiri bagi HMSP di sini kalau di rata-rata bisa mencapai 100%. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada price earning ratio dan juga price book value ratio yang biasa dilihat atau menjadi perhatian bagi para investor sebelum melakukan investasi di perusahaan. Nah, di sini juga pada saat video ini dibuat, valuation ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, valuasi ini tergolong cukup murah. Nah, di sini lebih jelasnya terdapat perbandingan dari kuartal 3 dari tahun 2018, 2019, 2020 hingga 2021. Di bagian performance nih, ada ROE atau return on equity, ada ROA atau return on asset, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Pada dasarnya untuk keuntungan atau return di sini masih memperoleh keuntungan, tidak ada kerugian dari perusahaan, namun memang untuk nilainya di sini mengalami penurunan, khususnya untuk 2020 dan 2021. Namun pada saat sebelum pandemi, bahkan HMSP ini mencetak NPM di atas 10%, atau bahkan pada saat kuartal ketiga 2020 masih di atas 10%. Sehingga dapat dikategorikan bahwa performance dari HMSP ini masih tergolong cukup baik. Kemudian jika dilihat dari valuation di kuartal ketiga, ini dapat dilihat untuk EPS atau earning per share dari saham tersebut. Sekian untuk kuartal ketiga 2021, di sini nilainya 12,21 per sahamnya. Kemudian di sini ada PB atau PBV, price to book value. Pada kuartal ketiga di sini 4,37, dan untuk price to earning ratio-nya juga sama, di sini mengalami penurunan. Pada kuartal ketiga 2021 itu sebesar 16,18, yang bisa dibilang sangat-sangat tergolong rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di sini pada kuartal ketiga 2018 price earning ratio-nya mencapai 34,66, sedangkan untuk kuartal ketiga 2021 hanya setengahnya, 16,18. Begitupun untuk price to book value-nya yang 2018 sebesar 14, sekian, dan untuk kuartal ketiga 2021 hanya 4, sekian. Selain itu, jika dilihat dari solvabilitasnya juga, di sini ada CR atau current ratio yang masih cukup baik, karena pada saat 2021 pun masih di atas 100%, atau dalam kata lain aset lancar dari perusahaan HMSP ini masih mencukupi untuk menutupi hutang lancar dari HMSP, atau di sini masih di atas 1 jika dihitung secara desimal. Begitupun untuk debt to equity ratio, di sini perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas adalah 78%, atau masih di bawah 100%, atau masih di bawah angka 1 jika dijadikan desimal. Walaupun memang pada
debt to equity ratio ini mengalami peningkatan, namun untuk angkanya masih di bawah 100% atau masih di bawah 1. Jadi untuk secara keseluruhan, walaupun perusahaan HMSP ini sedang mengalami penurunan kinerja dan penurunan laba, secara valuasi justru tergolong murah, dan untuk secara posisi keuangan atau kesehatan keuangan perusahaan di sini masih cukup tergolong baik karena masih total ekuitas dan total asetnya masih mencukupi dari total liabilitasnya itu sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya, selain analisa fundamental, terdapat juga analisa teknikal. Secara umum, di sini saya menggunakan candlestick patterns yang dapat dilihat pada kurang lebih 1 bulan terakhir. Di sini memang terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, dan jika kita tarik dari seminggu terakhir di sekitar sini, sebenarnya di sini untuk sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk candlestick ini yang berwarna hijau ini berarti bullish atau pada saat open price harganya akan naik, akan naik. Kemudian pada closing price itu berarti closing price lebih tinggi daripada open price. Namun sebaliknya kalau untuk yang merah ini disebut bearish atau open price-nya lebih tinggi justru dibandingkan dengan closing price, atau dalam kata lain saham tersebut mengalami penurunan harga. Nah, untuk seminggu terakhir di sini sebenarnya terlihat harga saham HMSP ini mengalami peningkatan. Dia di sini berwarna hijau mengalami bullish, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan di sini sampai titik 980 dan bahkan terjadi sampai penurunan mungkin di sini sekitar angka 970 atau 975 rupiah di bawah 980. Jadi memang terlihat cukup peningkatannya di sini cukup lumayan, namun di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan juga seperti itu. Ya, di sini terdapat bukti order penjualan di mana terjadi penurunan harga ya sebesar 1.500 dari total pembelian saya sebelumnya yang sebesar 99.000, karena memang secara teknikal tadi masih ada penurunan dan pada saat saya jual di sini dengan harga Rp975 per lembar, dan untuk 100 lembar berarti sekitar Rp97.500. Di sini saya mengalami kerugian sekitar 1,51% dari total harga belinya. Baik, selanjutnya adalah analisis reksadana, di mana untuk reksadana saya menggunakan aplikasi Bareksa. Di sini saya memilih manajer investasi yaitu Sukor Asset Management. Seperti yang kita ketahui bahwa reksadana itu merupakan kumpulan dana yang diolah oleh manajer investasi yang kemudian jika terdapat return-nya akan diperoleh oleh investor dari hasil kelolaan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, di sini untuk produknya saya memilih reksadana saham Syariah Equity Fund. Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, di sini terdapat informasi produknya, di mana manajer investasinya adalah Sukor Invest Asset Management. Untuk bank kustodiannya adalah The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation atau HSBC, dan untuk bank penampungnya BCA. Kemudian untuk tanggal peluncuran produknya, ini sudah cukup lama, dari 8 November 2013, dengan tingkat resiko tinggi, karena memang di sini reksadana saham atau kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut dikelola atau dialokasikan ke saham, di mana saham memang memiliki pertimbangan resiko yang cukup tinggi. Di sini dapat dilihat performa dari Sukor Invest Syariah Equity Fund selama 5 tahun terakhir. Di sini kita lihat chartnya memang cukup fluktuatif dan sempat terjadi penurunan di 2020, namun kembali naik, kembali bangkit, dan akhirnya bertahan di sekitar harga 2.000 sekian. Nah, ini harga ini terakhir sebesar 2018,88 Rp2018,88. Dan untuk
harga unit dalam 5 tahun. Di sini ada keterangan harga terendah sebesar Rp1.049, 1.049,17 rupiah, dan untuk tertingginya Rp2.113,6. Adapun salah satu alasan saya untuk memilih reksadana saham ini adalah melihat dari riwayat imbal hasilnya. Di sini ada beberapa poin, ada riwayat imbal hasil sekitar 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan sejak peluncurannya 8 November 2013, di sini kurang lebih imbal hasilnya estimasinya ada sekitar 101,89%. Dan untuk dana kelolaannya di sini juga sudah cukup banyak, yang berarti sudah banyak pula investor yang menanamkan modalnya di produk ini, yaitu sebesar 676,02 miliar. Ya, seperti yang tadi saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa reksadana saham itu alokasi dananya mayoritasnya ke saham. Di sini sebesar 99,82% itu ke saham, 0,18% itu ke pasar uang. Nah, daftar alokasi dananya di sini ada beberapa perusahaan. Yang pertama ada Adikarya Persero Tbk, yang kedua ada Buyung Putra Sembada Tbk, yang ketiga ada perusahaan gas negara Tbk, keempat ada PP London Sumatera Indonesia Tbk, dan yang terakhir ada Samindo Resources Tbk. Berikut adalah bukti pembelian reksadana saham. Di sini saya beli pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan harga 100.000. Untuk nilai pembeliannya adalah 100.000 dengan harga per unitnya Rp2.084,41, dan di mana saya memperoleh jumlah unitnya adalah sebanyak 47,9752 unit. Jadi untuk harga per unitnya ada 2.000 sekian, dan untuk jumlah unitnya yang saya peroleh dengan biaya pembelian 100.000 adalah 47 sekian unit. Di sini biaya pembelian gratis, namun biaya pembayaran 4.600. Sebenarnya ada beberapa metode pembayaran lain yang dapat dilakukan secara gratis, namun karena di sini saya melakukan secara virtual account, terdapat biaya pembayaran, seperti itu. Berikut adalah portfolio per tanggal 13 Desember 2021. Di sini harganya mengalami penurunan dari harga pertama saya beli 2.084 sekian, mengalami penurunan menjadi Rp2.004. Kemudian nilai semulanya 100.000, nilai sekarangnya Rp96.142. Dan saya mengalami kerugian sekitar Rp3.558 atau sekitar 3,86%. Berikut adalah bukti penjualan dari reksadana saham Sukor Invest Syariah Equity Fund. Di sini saya melakukannya pada tanggal 16 Desember untuk transaksinya dengan harga Rp2.006,99. Sehingga untuk estimasi dana cairnya adalah sekitar 96.286, atau dari harga beli saya 100.000, saya memperoleh kerugian, memiliki kerugian sebesar Rp3.714. Memang seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, kalau untuk reksadana saham itu memiliki resiko yang tinggi. Jadi untuk estimasi kerugiannya itu perlu dipersiapkan, karena kalau untuk saham itu naik turunnya sangat fluktuatif, sehingga kita harus mempersiapkan diri jika terjadi penurunan yang menyebabkan kerugian. Seperti itu. Di sini estimasi tanggal cairnya adalah 23 Desember karena memang untuk lama pencairan dari reksadana ini mengikuti ketentuan OJK, dana akan diterima dalam 2-7 hari kerja bursa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis investasi. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memperoleh ilmu, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.